apa yang kita lakukan hari ini adalah merupakan rangkaian kegiatan Ibu Hamidah ya, sebagai calon guru penggerak satu-satunya di SMA 4. Mudah-mudahan di tahun depan masih akan ada yang menyusul. Apapun alasannya, dengan adanya keberadaan kurikulum Merdeka ini kan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kurikulum Merdeka ini terinspirasi dari semangat Raja Dewantara, di mana tujuan pendidikan itu adalah untuk memerdekakan, Sasarannya adalah jika tiap pribadi itu sudah merdeka, itu bisa berpengaruh pada keluarga yang merdeka. Jika keluarga yang merdeka di seluruh negeri ini merdeka, maka seluruh warga bangsa ini merdeka. Dikatakan di sana bahwa kemerdekaan itu hal yang sangat penting, dan ada 3 hal pokok yang beliau selalu lakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu adalah continue, yang kedua adalah konvergen, yang ketiga adalah konsentris. Apa itu continue? Kita dituntut sebagai seorang guru untuk memberikan pemahaman kepada siswa kita bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah merupakan bagian dari pembelajaran masa lalu. Itulah yang perlu kita tumbuh kembangkan. Yang kedua, dia harus konvergen. Konvergen itu artinya bahwa anak-anak itu jangan terpaku hanya mengetahui satu ilmu saja. Mereka harus mencari sejumlah informasi untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Yang berikut konsentris. Sehebat apapun Anda, karena ilmu dari luar itu katakan dia hebat, tetapi belum tentu sama dengan nilai-nilai yang kita miliki. Silakan kita ambil ilmunya, tetapi dalam prakteknya nilai-nilai kebangsaan sebagai ciri khas orang-orang Indonesia itu yang ada di sini. Jadi tata bahasa generasi milenial hari ini, dia sebagai influencer, dia yang akan berbagi tentang hal yang baik, pengalaman sebagai calon guru penggerak. Tentu kami sebagai warga sekolah sangat mendukung apa yang dilakukan ini dengan harapan. Nah, karena kenapa di SMA Negeri 4 Bau-Bau adalah sekolah penggerak yang memang sudah diakui di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan di dalamnya ada guru penggerak. Ya, ini merupakan jeblosan daripada guru-guru hebat. Nah, karena di dalam memasuki dalam suatu kegiatan atau instansi atau lingkungan sekolah, memang terlebih dahulu saling mengenal. Nama saya seperti yang disampaikan oleh MC tadi, Narmi Boin. Indonesia, jikalau aku mendengarkan pangkur palarang, bukan lagi pangkur palarang yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar. Ya, jadi Bapak Ibu nanti tolong perhatikan saya, jalankan atau lakukan apa yang saya ucapkan. Ya, ya, Bapak Ibu, kita putar jari telunjuknya beserta tangannya dengan perlahan, semakin lama semakin cepat. Ya, semakin lama semakin cepat. Perhatikan saya Bapak Ibu. Ya, wajah saya mungkin ganteng atau bagaimana, tapi yang dilihat adalah tangan. Kemudian lambat lagi Bapak Ibu, kita ke fokusan kita. Ya, lebih cepat lagi Bu, lebih cepat lagi. Nah, ya sekarang tempelkan Ibu telunjuknya ke dagu saya. Ya, dagu. Oh, ya. Berarti masih ada yang belum fokus di dagu. Ikuti apa yang saya sampaikan di dagu. Ya, masih kurang fokus lagi Bu. Oke, masih. Begitu juga anak kita, pasti mereka lahir dengan karakteristiknya juga, dengan kodratnya mereka juga. Sehingga di sini kita
Oke, diibaratkan kita guru sebagai seorang petani, ini biasa saya pernah sampaikan waktu kita presentasi budaya positif. Oke, kita guru diibaratkan sebagai seorang petani, sedangkan siswa kita diibaratkan adalah benih tanaman yang siap ditanam, kemudian dirawat, disiram, dipupuk oleh petani. Jadi kita guru hanya bisa merawat mereka supaya atau menumbuh jadi jagung. Begitu juga sebaliknya, jagung tidak akan bisa tumbuh menjadi padi. Ya, begitu juga anak-anak kita, dia tidak bisa dilakukan produknya. Jadi tugas kita hanya menuntut mereka supaya mereka tidak salah jalan. Oke. Jadi apapun yang kita lakukan di sekolah, kita guru selalu berpikir untuk berpihak kepada mereka. Kita mengutamakan kepentingan mereka, kepentingan anak-anak kita. Oke. Jadi yang kita lakukan di sekolah ini, kita guru hanya namanya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Jadi termasuk juga dalam mewujudkan visi sekolah kita. Oke. Jadi di sini visi sekolah kita yang kita sudah rumuskan, kita akan lihat apakah visi sekolah kita itu sudah berpihak sama murid atau tidak. Jadi tugas kita hari ini untuk mendiskusikan itu. Oke. Namun sebelum kita melihat itu, saya akan menanyakan atau meminta kesediaan Ibu Ramisa SPD untuk membacakan puisi yang diciptakan oleh Soekarno. Bulan ketiga saya mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah saya bisa atasi walaupun dengan apa ya? Dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Oke. Tapi dari kegiatan-kegiatan itu, dari kesibukan saya itu setimpal dengan apa yang saya peroleh selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, dengan banyak ilmu yang saya dapat dari sana. Baik itu yang bersifat capaian maupun pengembangan hasil yang didapatkan dalam kegiatan terakhir. Ya, terus Bu, bagaimana dukungan kepala sekolah yang satu bulan terakhir ini dengan termasuk teman-teman rekan sejawat? Dengan kepala sekolah dengan sejawat itu kita sangat mendukung. Mendukung kegiatan program kami itu ini, kemudian apapun kegiatan-kegiatan yang saya jalankan, selalu saya berkonsultasi dengan kepala sekolah dan beliau sambut, artinya memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk saya mendapatkan itu. Memang saya dari segi persiapan saja kita sudah cukup bagus. Kemudian tadi juga sudah merupakan salah satu bukti nyata bahwa mereka semua terisi sesuai dengan kursi yang ada. Kemudian selain itu kira-kira ya dukungannya yang mereka berikan dukungan itu hanya secara moral, kemudian pengetahuan, pengalaman. Ada kira-kira tantangan yang Ibu dapatkan selama kegiatan guru penggerak sekolah ini, tantangan yang ada yang Ibu dapatkan?
Antara itu saya sebenarnya hanya waktu Waktu saja. ya. Memanage waktu, banyaknya tugas-tugas salah satu pendidikan, kemudian tugas-tugas pokok saya di sekolah, ada juga tugas tambahan, yang kemarin itu saya belum ke sekolah, untuk harus buat laporan per tahun. Jadi tentang itu waktu, mengatur waktu itu sangat susah mas. Walaupun itu tapi saya alhamdulillah bisa mengatasi semua. Bisa mengatasi. Lalu rencana kedepannya kegiatannya Ibu terus berjalan dengan baik agar maksimal, kira-kira tiap-tiap apa Bu? Kami kembali lagi di waktu tadi, kembali lagi ke situ. Saya Waktu berusaha dengan baik ya. mengatur waktu sebaik mungkin, seefektif mungkin supaya semua apa yang menjadi harapan saya itu tercapai. Diberikan berat, kemudian tugas-tugas pokok saya juga tidak terbengkalai, tugas tambahan itu juga berjalan lebih baik. Oke, bicara